Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya, maka kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul pada hari ini, pada tanggal 16 Juli 2021 di acara pendidikan kesehatan ini. Adapun susunan acara pendidikan kesehatan pada hari ini yaitu sebagai berikut. 1. Pembukaan dengan bacaan basmalah. Kedua, acara pendidikan kesehatan akan dibawakan oleh Mbak Dewi Adelia dengan tema upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan COVID-19 pada ibu hamil. Yang ketiga, sesi tanya jawab, dan keempat, penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pendidikan kesehatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya akan dipimpin oleh moderator kita, yaitu Mbak Deva Kartika. Untuk Mbak Deva Kartika, waktu dan tempat saya persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semoga tetap teranjurkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada pendidikan kesehatan kali ini yaitu tentang upaya peningkatan kesehatan pencegahan COVID-19 pada ibu hamil. Saya selaku Deva Kartika Priani, moderator, akan membimbing jalannya diskusi pada pagi hari ini. Sebelumnya saya memperkenalkan pemateri pada pagi hari ini yaitu Mbak Dewi Adelia. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati, yang ketiga sesi tanya jawab, yang terakhir penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi. Saya memberi kesempatan kepada penyaji materi untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih Mbak Deva Kartika Aprilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Adelia. Saya akan membacakan materi tentang upaya peningkatan pencegahan COVID-19 pada ibu hamil. Saya akan membacakan tentang materi upaya pencegahan COVID-19 dan peningkatan kesehatan imun untuk ibu hamil. Latar belakangnya, COVID-19 atau COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru. Biasanya penyakit ini dapat menyerang khususnya untuk ibu-ibu yang sedang mengandung ya teman-teman. Next Mbak. Berdasarkan data yang terbatas dan beberapa contoh kasus pada penanganan coronavirus sebelumnya dan beberapa kasus COVID-19 dipercaya bahwa ibu hamil 90 lebih tinggi untuk terjadinya penyakit berat, morbiditas dan mortalitas dibandingkan dengan populasi umum. Efek samping pada janin berupa persalinan parenkim akan tapi informasi mempunyai hubungan dengan infeksi pada ibu hamil. Next, Mbak. Gawat janin dan persalinan prematur ditemukan beberapa kasus. Pada 2 kasus dilakukan persalinan sesar dan pengujian untuk SARS-CoV-2 ditemukan hasil negatif pada semua bayi yang diperiksa. Oleh karena itu, tidak adanya bukti akan terjadinya kematian janin intrauterin akibat infeksi COVID-19. Maka, kemungkinan akan adanya infeksi gonadal virus terhadap perkembangan janin. Next, Mbak. COVID-19 pada ibu hamil.
Masa kehamilan, persalinan, dan postpartum merupakan masa yang rentan dengan adanya gangguan psikologi pada ibu, baik sesaat pandemi maupun tidak. Selain faktor kerentanan terhadap penularan virus ataupun keadaan pandemi dan pemberlakuan screening kepada ibu hamil diketahui dapat mempengaruhi kondisi mental ibu. Namun, belum banyak laporan atau literasi yang melaporkan hubungannya secara rinci. Next, Mbak. Di sini adalah pada ibu hamil yaitu gejala yang lebih parah prematur yaitu virus corona pada ibu hamil kerap menimbulkan berita yang simpang siur. Salah satunya adalah kelahiran secara prematur. Next, Pak. Yang ketiga yaitu kecacatan pada janin. Hingga saat ini masih belum ditemui fakta apakah virus ini mampu menembus plasenta. Namun pada sebuah kejadian nyata, ibu yang terinfeksi mampu melahirkan bayi sehat dan normal tanpa terinfeksi COVID-19. Yang keempat yaitu janin terinfeksi. Saat masih menjadi wabah di Wuhan, pernah ditemukan kasus bayi positif terinfeksi 30 jam setelah kelahiran. Penyebab bayi yang terinfeksi tersebut belum bisa dipastikan. Sebagian peneliti tetap berpendapat jika bayi tertular dengan cara konvensional, yaitu terinfeksi lewat percikan air liur. Next. Berikut gejala COVID-19 pada ibu hamil, yaitu sesak nafas, lemas dan letih, demam, batuk, cold, flu-like symptoms. Berikut pencegahan COVID-19 dapat berupa rajin cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Yang kedua, gunakan cairan pembersih tangan hand sanitizer. Yang ketiga yaitu konsumsi makan bergizi dan rutin, minum air putih. Yang keempat, menjaga jarak minimal setidaknya 1 meter, hindari bersalaman sebagai hindari menyentuh wajah, hidung, mulut, atau mata yang menutup hidung dan mulut dengan menggunakan siku. Pelayanan kesehatan untuk ibu hamil saat pandemi yaitu pemeriksaan kehamilan pertama oleh dokter, yang kedua tunda pemeriksaan kehamilan trimester kedua, dapat melalui telekonsultasi klinik ada bahaya. Yang ketiga, pemeriksaan kehamilan trimester ketiga harus dilakukan 1 bulan sebelum taksiran persalinan. Yang keempat, pengisian stiker P4K dibantu bidan perawat dokter melalui media komunikasi. Yang kelima, pelajari buku KIA. Yang keenam, memeriksa sendiri dirinya segera ke Panyakas jika ada risiko atau kendala. Yang ketujuh yaitu pastikan gerak janin di awal usia kehamilan 20 minggu. Yang ke-8, setelah usia kehamilan 28 minggu, hitung gerakan janin minimal 10 gerakan per 2 jam. Yang ke-8, tunda kelas ibu hamil atau mengikuti kelas ibu secara online. Ini adalah asuhan antenatal atau ARC untuk ibu hamil ya. Asuhan antenatal penting dilakukan ibu yang tidak mendapat asuhan antenatal memiliki risiko lebih tinggi kematian pada ibu, lahir mati, dan kehamilan lainnya. Asuhan antenatal rutin bermanfaat untuk komplikasi pada kehamilan seperti anemia,
preeklamsia, diabetes mellitus, Next, Mbak. Berikut upaya meningkatkan kesehatan pada ibu hamil di masa pandemi, yaitu 1. Makan makanan yang bergizi, yang kedua pola hidup bersih dan sehat, yang ketiga konsumsi vitamin ibu hamil, yang keempat olahraga secara teratur, yang kelima hindari stres, yang keenam cek kesehatan secara rutin. Next. Saya akan membahas tentang antenatal care atau ANC yang tepat pada masa pandemi. Antenatal care untuk wanita hamil yang terkonfirmasi COVID-19 pasca perawatan kunjungan antenatal selanjutnya dilakukan 14 hari setelah periode penyakit akut berakhir. Periode 14 hari ini dapat merujuk pada periode antenatal untuk mengawasi pertumbuhan janin. 14 hari setelah resolusi penyakit akut, meskipun tidak ada bukti bahwa gangguan pertumbuhan janin atau IUGR akibat COVID-19, didapatkan bahwa 2/3 kehamilan dengan SARS datang oleh IUGR dan solusi plasenta terjadi pada kasus MERS, sehingga tidak lanjut ultrasonografi diperlukan. Next. Tata laksana COVID-19 pada kehamilan yaitu terapi medis dan suportif, yang kedua terapi suportif oksigen, yang ketiga adalah next, Mbak. Yang ketiga adalah profilaksis tromboembolivena, yang keempat dexamethasone, yang kelima adalah terapi antiviral, terapi antibiotik, dan imunomodulator. Next, Mbak. COVID-19 benar ya, yaitu di sini ada yang tahu memakai masker dengan benar caranya bagaimana? Belum ya? Iya. Belum. Kalau begitu saya berikan contohnya ya, yaitu 1. Tutup mulut, hidung, dan dagu Anda. Pastikan bagian masker. 2. Tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung Anda dan tarik ke belakang ke bagian bawah dagu. Yang ketiga, lepas masker yang telah digunakan dengan hanya Yang keempat, setelah masker digunakan, cuci tangan pakai sabun setelah membuang masker yang telah digunakan ke dalam tempat sampah. Yang kelima, biar bersih, ganti masker Anda secara rutin apabila kotor dan basah. Minimal masker medis itu 1 kali pakai ya. Gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam etika batuk. Lakukan 5 langkah cuci tangan pakai sabun yang benar. 1. Basahi tangan seluruh dengan air bersih dan mengalir. Yang kedua, gosok sabun ke telapak, punggung, tangan, dan sela jari. Yang ketiga, bersihkan bagian bawah kuku-kuku. Yang keempat, bilas tangan dengan air bersih mengalir. Yang kelima, keringkan tangan dengan handuk atau tisu dengan udara atau didinginkan. Next. Terima kasih. Itulah penyaji materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu. Kemudian saya serahkan lagi kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih ya Mbak Adel sebagai pemateri. Yang selanjutnya
yang akan saya bacakan. Yang pertama, kesempatan tanya jawab bisa dilaksanakan dengan 1 termin. Setiap termin diisi oleh 3 penanya. Ketiga, selama proses diskusi berlangsung, audiens diharapkan bisa bersikap tenang. Dipersilahkan bagi audiens yang ingin bertanya kepada pemateri, silakan mengangkatkan tangan. Mbak, saya mau bertanya. Silakan. Kalau kita sudah mencuci tangan setiap hari, tetapi kita tidak bisa menjaga pola pikir kita sehingga kita menjadi stres, itu bagaimana, Mbak? Apakah dapat berpengaruh? Bagaimana kelompok penyaji? Apakah sudah memahami pertanyaan? Sudah, Mbak. Saya jawab ya. Ya, tapi pikiran tidak bisa rileks itu biasanya memicu keadaan untuk ngedrop. Biasanya itu dapat mempengaruhi kesehatan mental si ibu hamil ya, Mbak. Jadi sangat berpengaruh sekali terhadap pola kehidupan sehari-hari pada ibu hamil. Terima kasih Mbak Dias. Ya, terima kasih, Mbak. Apakah sudah memahami? Sudah sesuai? Ya, sudah. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya atau tidak ya? Saya. Silakan Mas, perkenalan dulu ya. Nama saya Mas Samsuri dari Kartoyono, ingin mengajukan pertanyaan. Tadi kan sudah dijelaskan ya, dampak COVID-19 terhadap ibu hamil. Itu bisa dijelaskan ulang untuk faktor-faktornya yang khususnya ibu hamil hindari agar tidak terkena COVID-19 saat ingin melahirkan. Gimana untuk materi? Apakah sudah bisa dipahami untuk soal tanyanya Mas Alvin? Baik, Mas Alvin, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Terima kasih. Menurut menurut saya, faktor-faktor yang bisa dihindari agar tidak terinfeksi COVID-19 pada ibu hamil itu, apalagi saat persalinan itu, yang sebelum persalinan banyak-banyak minum air putih. Itu bisa mempengaruhi agar tidak terinfeksi COVID-19 pada ibu hamil, apalagi mau persalinan ya, itu sangat berdampak sekali untuk ibu bersalin. Bagaimana Mas Alvin? Ya, bisa saya pahami nanti kalau mau punya istri bisa dibisikin nanti. Makasih Mbak. Mas Alvin belum punya istri ya? Belum. Oke, terima kasih Mas Alvin. Saya kembalikan lagi pada Mas. Ya. Baik, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih untuk pemateri dan terima kasih juga untuk Mas Alvin dan Mbak Dias. Demikian diskusi pendidikan kesehatan hari ini. Mari kita ucapkan bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Saya kembalikan lagi kepada pembicara. Terima kasih. Sebelumnya kita tepuk tangan bersama-sama ya atas apa yang saya kembalikan lagi kepada pembicara. Baik, terima kasih Mbak Deva. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, akhirnya serangkaian acara telah kita lewati bersama hingga di penghujung acara. Atas nama panitia penyelenggara, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Adelia
selaku pemateri pada hari ini yang telah mentransfer ilmu kepada kita semua. Tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada para panitia dan peserta yang telah ikut berpartisipasi dalam acara pendidikan kesehatan hari ini. Karena tanpa dukungannya maka tidak akan berjalan dengan baik. Hadirin yang saya hormati, marilah kita tutup acara seminar dengan tema upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan COVID-19 pada ibu hamil pada siang hari ini dengan doa. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Atas nama pembawa acara, saya Dewi Rani Anugrah mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan selama acara berlangsung. Marilah kita tutup acara pendidikan kesehatan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.